Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen matkul robotika Dr. Andi Darmawan SSI MCS. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mendemonstrasikan dan menjelaskan tugas pengendali robot manipulator untuk pick and place. Baik, untuk pertama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nova Adrian Wijatmoko dengan NIU 5378440. Nama saya Aditya Rahman dengan NIU 533532. Saya Ilham Raka Diatma dengan NIU 535274. Saya Tegar Brahmasto dengan NIU 545020. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana robot manipulator itu bisa bekerja untuk pick and place yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Nah, di sini kita akan membuka filenya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua tampilan window. Yang pertama ini ada tampilan dari simulasinya, dan yang di sini ada GUI untuk mengatur posisi robot. Di sini, nah ini adalah bagian untuk posisi pick post-nya dari robot ini, dan ini adalah posisi place post-nya yang akan dituju oleh ujung dari lengan robot ini. Nah, di sini ada fungsi move to pick, ada grabs dan move to place dan juga release. Lalu, nah, untuk posisi ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan kita. Lalu secara default ini diatur dalam kode yang akan dijelaskan nanti. Dan di sini juga berlaku sama. Untuk ini adalah hover Z dan lift Z ini adalah posisi untuk lengan robotnya itu mengangkat ketika memindahkan benda ini. Dan di sini ada open gripper dan close gripper ini untuk membuka dan menutup tabir dari robot. Dan di sini juga ada auto pick place yang akan memindahkan benda ini otomatis ke sini tanpa digerakkan secara manual seperti di move to pick. Lalu di grabs itu untuk mencapit robotnya, untuk mencapit bendanya. Lalu move to place itu untuk memindahkan posisi ujung dari lengan robotnya ke posisi akhir. Lalu juga terdapat release untuk melepaskan bendanya. Nah, terdapat juga fungsi auto pick dan place. Ini tergantung dari posisi pick post dan place post. Ini berhubung kita harus mengetahui posisi ini, kita menggunakan simulasi baru. Lalu untuk simulasi yang pick and place otomatis, ketika tombol auto pick place ini ditekan, maka robot akan mengambil benda ini secara otomatis dan meletakkannya di posisi akhir berdasarkan dari pick post dan juga place post. Dan seperti ini simulasi yang kami buat. Baik, untuk sesi dokumentasi mungkin dari kami sudah kami cukupkan. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan dari kode yang digunakan untuk menggerakkan robot manipulator pick and place. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Tegar. Oke, baik. Untuk interpretasi kode dari awal ini akan saya jelaskan mulai dari deklarasi hingga ke bagian penjelasan kelas GUI-nya ya. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen kodenya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk bagian yang pertama ini kita lakukan import library yang digunakan pada kode program ini ya. Jadi yang pertama ini adalah library system di sini. Nah, library system ini digunakan nantinya untuk keluar dari program simulasi ya.
Selanjutnya ada library time di sini yang digunakan untuk memberikan jeda waktu antara langkah gerak simulasi. Lalu ada library sinyal yang digunakan untuk menangani program ketika program itu diberhentikan secara paksa, misalnya dengan Ctrl C. Lalu ada yang dinamakan di sini library threading. Jadi threading ini digunakan untuk memungkinkan beberapa proses dijalankan secara bersamaan, seperti halnya simulasi fisik dari robot pick and place tadi dan juga GUI-nya. Jadi keduanya itu bisa dilakukan atau dijalankan dengan secara bersamaan. Selanjutnya kita import PyBallet sebagai library untuk melakukan simulasi fisik dari robot. Dan di sini kita import sebagai import PyBallet SP ini nantinya akan digunakan ketika melakukan pemanggilan fungsi pada library PyBallet ini, cukup menggunakan P ya, P dot fungsi yang akan dipanggil begitu. Nah, lalu ada selanjutnya import PyBallet data untuk mengimport seluruh komponen-komponen data dari PyBallet. Lalu ada import NumPy untuk melakukan operasi matematis pada NumPy khususnya. Lalu di sini ada yang namanya library PyQt5 ini yang digunakan sebagai library untuk menyusun dari GUI yang akan digunakan ya. Nah, untuk komponennya itu sebagai parameter di sini ada key application, key widget, dan seterusnya. Setelah itu, untuk menggerakkan robot itu kita perlu menggunakan yang namanya inverse kinematik. Nah, inverse kinematik ini dapat diwujudkan dengan yang namanya menggunakan interpolasi. Interpolasi di sini digunakan interpolasi linear agar gerak yang dihasilkan itu bisa halus. Nah, fungsi ini, fungsi interpolate and move ini adalah fungsi yang berguna untuk menggerakkan lengan robot dari posisi saat ini hingga ke posisi akhir. Yang mana di dalam parameternya itu ada seperti robot ID, terus n-effector index, terus target pose-nya berapa, dan lain sebagainya ya, ataupun parameter yang diperlukan di dalam kelas ini. Nah, lalu selanjutnya untuk link state ini, variabel link state ini kita isi dengan variabel dari kita isi dengan PyBallet, kita dapatkan dari PyBallet fungsi yang fungsinya ini get link state ya, untuk mendapatkan robot ID dan n-effector index. Nah, ini ada logika interpolasinya untuk melakukan untuk melakukan inverse kinematik ya. Jadi sederhananya ini interpolasinya ini tuh seperti membuat garis lurus dari titik awal ke titik tujuan. Lalu robot itu nanti akan bergerak mengikuti titik-titik ini di sepanjang garis yang telah dibuat ini. Nah, nilai interpolasinya itu dihitung dengan rumus alfa. Alfa ini sama dengan T dibagi step. Nah, lalu posisi baru itu dihitung dari posisi akhir, atau posisi baru dihitung dari sini. 1 min alfa ini yang nantinya dari perhitungan ini didapatkan nilai-nilai sudut yang diperlukan sehingga n-effector ini dapat mencapai posisi yang dikehendaki atau posisi akhir ya. Nah, kemudian melalui pset join ini PyBallet itu akan mengatur posisi tiap join dengan menggunakan pset join control 2 di sini, sehingga motor-motor virtual pada robot simulator tersebut dapat bergerak ke sudut yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita sedikit masuk ke bagian GUI-nya atau tampilan grafis interface-nya ya. Jadi yang pertama ini dilakukan pendeklarasian kelas ya untuk pick and place, yang mana kita mengambil import dari library PyQt5 tadi ya. Nah, yang pertama ada definisi init ini. Dev init ini digunakan untuk membangun antarmuka yang akan digunakan pada robot. Nah, dalam fungsi init ini ada beberapa variabel fungsi di sini yang dipanggil, lalu
isi nilainya dengan beberapa parameter yang telah dideklarasikan tadi. Nah, selanjutnya pada fungsi terakhir ini diperlukan atau dipanggil untuk membuat tampilan GUI-nya. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, selanjutnya untuk deklarasi deklarasi komponen dari kelas Pick and Place selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ilham. Oke, izin untuk close screen ya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tegar, yaitu tentang penjelasan kode untuk GUI dari simulasi yang kami buat. Izin untuk share screen. Nah, baik, di sini terdapat fungsi init UI self ini. Init UI ini digunakan untuk membangun tampilan GUI-nya. Dan di sini ada digunakan self set window title ini digunakan untuk memberikan judul pada window-nya, dan di sini adalah tampilan yang terdapat pada window simulasi tadi. Lalu terdapat set geometri ini digunakan untuk mengatur ukuran dan posisi jendela. Di sini ada nilai X, Y, ini untuk width atau lebar, dan ini untuk tinggi dari window yang akan kita gunakan. Lalu terdapat layout utama ini digunakan QV box layout ini untuk menata elemen secara vertikal. Lalu bagian ini digunakan sebagai input posisi pick and place. Dan di sini ada pick pos M dan place pos M ini seperti yang terdapat pada tampilan GUI pada simulasi tadi. Ini adalah default posisi dari pick pos dan place pos-nya. Lalu pick pos ini adalah posisi awal objek yang akan diambil oleh robot, dan place pos ini adalah posisi tujuan dari penempatan dari lengan robot tadi. Lalu setiap grup dari sini dibuat dengan fungsi make xyz group yang akan dijelaskan pada kode di bawah. Dan di sini terdapat bagian untuk input hover dan lift, yaitu tinggi gerakan vertikal dari robot. Hover Z itu merupakan tinggi posisi robot saat melayang di atas objek, dan di sini diset dari 0,05 sampai 1, dan lift Z itu adalah tinggi maksimum saat objek diangkat setelah diambil. Dan ini juga diset 0,05 sampai 1 meter. Dan bagian ini digunakan agar pengguna dapat mengatur tinggi gerakan robot secara manual itu tanpa mengubah kode dari robotnya. Lalu di sini ada bagian-bagian untuk menambahkan tombol pada GUI. Di sini adalah button untuk move to pick, grab, move to place, dan release. Move to pick ini tadi digunakan untuk agar robotnya dapat bergerak menuju posisi pengambilan barangnya. Lalu grab ini digunakan agar robot mencapit objek. Lalu move to place berfungsi agar robot bergerak ke posisi penempatan akhir. Lalu ada tombol release digunakan untuk melepaskan objeknya. Nah, dan di sini masing-masing tombol itu dihubungkan ke fungsi atau event handler menggunakan click connect save fungsi yang akan dipanggil. Contohnya ketika move to pick itu fungsi yang dipanggil juga move to pick. Dan fungsi ini akan dijelaskan di kode di bawah. Lalu berikutnya terdapat tombol tambahan. Di sini ada tombol untuk capitnya, terdapat open gripper dan close gripper. Nah, itu open gripper itu digunakan agar kita dapat membuka capit, yaitu jari kiri dan kanannya itu menjauh. Lalu close grippernya digunakan
untuk menutup capit robot, yaitu jari kiri dan kanannya itu mendekat. Fungsi ini bagian ini digunakan untuk memberi kontrol kita untuk menguji gerakan dari capit robotnya. Di sini juga terdapat bagian untuk memanggil fungsi yang digunakan seperti open gripper untuk tombol open gripper ini. Lalu untuk bagian ini digunakan untuk memberikan tombol auto pick and place dari GUI-nya. Nah, digunakan untuk robotnya mengambil bendanya secara otomatis, lalu mencapit dan memindahkannya ke tempat posisi yang kita inginkan di posisi akhirnya, lalu melakukan rilis terhadap bendanya. Lalu save layout layout ini digunakan untuk menetapkan layout secara keseluruhan. Jadi semua komponen diatur dalam satu layout utama, yaitu QVBox layout yang ada di atas tadi. Dan bagian ini digunakan untuk membuat satu grup input XYZ dengan label dan nilai awal. Nah, setiap input itu berupa Q double spin box yang memungkinkan pengguna untuk mengetik atau mengklik panah untuk mengatur koordinat. Nah, lalu ini akan mengembalikan nilai grup di sini grup GUI misalnya seperti pick post atau place post, dan ini ada spin box itu daftar input angka berupa XYZ. Dan di sini ada fungsi get pick post dan juga get place post. Nah, ini digunakan untuk membaca nilai input dari spin box GUI dan mengembalikan dalam bentuk list posisi XYZ. Digunakan oleh fungsi gerak robot agar tahu koordinat yang harus dicapai. Lalu ada fungsi def run in thread ini menjalankan fungsi fn, misalnya move to pick atau auto pick place tadi di thread terpisah. Jadi tujuannya agar GUI tidak nge-freeze saat robot sedang bergerak lama dalam simulasi pipe bulletnya. Dan seperti itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Baik, izin untuk melanjutkan penjelasan dari program ini. Pertama kan saya share screen terlebih dahulu untuk codingnya. Baik, untuk yang pertama aku akan menjelaskan mengenai bagian dari F2Pick. Di F2Pick ini berguna untuk mengambil koordinat target pick di dalam frame sebagai X, Y, Z. Dari GUI tadi yang sudah ditampilkan di simulator atau di kode sebelumnya, itu koordinatnya 0,50, 0,00, dan 0,02. Untuk X sebagai dari depan, Y samping, dan Z sebagai tinggi meja atau tinggi objeknya. Terus kemudian hover Z, ini digunakan untuk mengambil ketinggian hover atau aman di atas objeknya. Misal di 0,30 meter. Terus untuk membuat waypoint menggunakan hover pose, nanti di titik atas pick, terus kemudian pick down, membuat waypoint turun mendekati objek dengan buffer 5 cm. Terus kemudian untuk self run, ini menjalankan urutan gerak dari hover turun di thread terpisah agar GUI tidak terjadi freeze. Jadi fungsinya itu untuk memecah pendekatan menjadi 2 tahap, datang dari atas lalu turun ke bawah untuk mendekati objek. Terus kemudian untuk move and place, ini mungkin gambarnya sama dengan pick ya, tetapi untuk titik penempatan, misal di user set place di 00, X-nya 0, Y-nya 0,50 dan Z-nya 0,02, dan hover Z-nya di 0,30. Maka hover pose-nya itu 0, X-nya 0, Y-nya 0,50 dan Z-nya 0,3. Place down-nya 0,50 dan 0,07. Jadi ini fungsinya untuk mengantarkan lengan ke area place dengan jalur aman dari hover nanti turun sebelum melepas objek. Terus move sequence ini digunakan dipanggil 2 kali untuk inverse kinematik, bergerak halus ke
hover pause dalam 220 langkah, lalu turun halus ke bawah dengan 120 langkah. Jadinya fungsinya ini untuk interpolasi dan memastikan lintasan NN vektor di ruangan kartesian itu mulus. Terus kemudian untuk grace object ini digunakan untuk memvalidasi, memastikan objek yang akan dipegang, cegah error dan aksi yang sia-sia. Terus ini perlu dilakukan jadi untuk menjaga state logis aplikasi tanpa objek dan tidak ada yang bisa di-grab. Terus kemudian link state. Link state ini fungsinya untuk menentukan apakah cukup dekat untuk menjapit objek, dan kemudian untuk if this 0,12 itu berarti jaraknya di 12 cm. Jadi fungsinya untuk memfilter keamanan dan realisme. Jadi untuk menghindari constraint tidak stabil dan teleport. Kemudian untuk if self yang ini graph constraint, ini untuk constraint join fix antara EE dan objek, lalu animasi jari untuk menutup. Fungsinya untuk menempel kaku dan ikut bergerak secara 1:1. Release object ini digunakan untuk melepas ikatan, untuk melepas dari capitnya, mengembalikan objek ke dinamika bebas. Terus perlu dilakukan karena untuk menyelesaikan siklus place dengan rapi dan siap untuk pick berikutnya. Dan auto pick place ini digunakan untuk mengeset auto. Jadi ketika tadi didemonstrasikan, itu ketika memencet satu tombol maka robot lengan akan bergerak dari posisi awal, kemudian diambil dan ditaruh di posisi kedua. Jadi otomatis tanpa memencet beberapa tombol. Kemudian set buttons digunakan untuk toggle semua tombol aksi. Jadi untuk manajemen set interaksi pengguna sesuai GUI. Jadi perlu digunakan untuk menghindari konflik perintah saat lengan sedang bergerak panjang. Terus kemudian auto sequence ini sebagai urutan otomatis ketika pick, lift, move dan place kemudian release. Jadi dijalankan di thread terpisah dipanggil dari auto pick place. Intinya jadi itu intinya setiap segmen gerak memakai interpolasi ke titik kartesian yang aman. Lalu ketika dekat dengan permukaan, maka akan ada di 5 cm. Kemudian di pick down, ini fungsinya untuk mengambil target pick dan place masing-masing EDZ dari GUI yang sudah dimasukkan tadi. Terus hover pick ini digunakan untuk gerak halus 220 step ke titik hover di lokasi pick, misal di 0,50, 0,00 dan Z-nya di 0,30. Pick down-nya ini digunakan untuk turun halus di dekat objek dengan buffer 5 cm. Self close gripper dan self grab digunakan untuk menutup jari dari beda 0,2 second agar simulasi stabil. Makanya digunakan waktunya 0,2 second. Terus kemudian lift pause, interpolate and move ini digunakan untuk mengangkat objek ke ketinggian aman, misal di 0,50, 0,0 dan 0,4 untuk Z-nya. Terus hover place, interpolate and move ini digunakan untuk membawa objek ke hover di atas lokasi place. Kemudian untuk place down ini untuk menaruh ke bawah, dan self release untuk merilis objeknya. Ini finally ini untuk self set button enable, jadi untuk melepas constraint lalu membuka gripper jeda kecil agar objek settle oleh gravitasi. Digunakan
menjamin objek benar-benar ditinggal pada tempatnya dengan stabil. Kemudian set objek ini digunakan untuk menyimpan ID objek yang akan di-pick. Terus ini ada gripper animation. Ini untuk membuka animasi membuka jari dalam 20 langkah. Offset bertambah dari 0,02 ke 0,03. Terus kemudian close gripper ini untuk close grip atau menutup capitan. Nanti berkurang dari offset 0,02 ke 0,01 meter. Jadi dua jari mendekat secara simetris. Jadi fungsinya itu untuk animasi penutupan jari sebelum atau bersamaan dengan proses grips atau pemasangan constraint. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adit. Baik, izin share screen. Jadi akan dijelaskan terkait main program dan pembuatan gripper. Yang pertama pada baris ke-200 ada definisi fungsi main. Kemudian pada baris 201 ada seperti yang dijelaskan tadi, signal ini yaitu ketika pengguna menekan Ctrl plus C di terminal, maka program akan berhenti secara normal dan tidak hang. Kemudian untuk pconnect.py itu untuk menghubungkan PyBallet ke mode GUI atau sehingga jendela simulasi 3D muncul di layar. Kemudian untuk pset additional search pad itu digunakan agar PyBallet bisa mengakses file URDF bawaan seperti line.urdf pada baris ke-206 ini. Kemudian pada baris ke-205 ini untuk men-setting atau mengatur gravitasi sebesar minus 9,8 meter per second kuadrat dan menuju arah bawah atau sumbu Z sehingga mencegah objek untuk melayang. Kemudian untuk ini merupakan grid panduan atau debug line. Yang pertama membuat garis bantu pada bidang XY. Yang pertama NTRN min 1,1,1,01 ini artinya membuat titik-titik dari min 1 ke kurang lebih 1 dengan jarak sebesar 0,1 meter. Dan untuk PE user debug line ini menggambar garis tipis abu-abu di PyBallet GUI. Fungsinya untuk membantu melihat posisi skala objek serta lintasan robot secara visual. Kemudian dilanjut untuk robot sama dengan payload URDF. Ini akan memuat model URDF dari Kuka Iwa, robot industri 7 DOF, tapi nanti yang akan kami pakai hanya 4 DOF. Kemudian untuk use switch bed sama dengan true ini menunjukkan bahwa basis robot tidak bergerak dari lantai. Artinya tidak lari atau menggelinding atau gimana, jadi cuma di satu tempat. Kemudian pada baris 212, indeks sama dengan 6, untuk menentukan NL vector index, yaitu link try robot, atau pada ujungnya. Kemudian untuk control join, ini menunjukkan kami hanya mengontrol 4 join, yaitu join 0, join 1, join 2, dan join 3, sebanyak 4 DOF. Selanjutnya ini merupakan fungsi untuk membuat objek kubus atau benda yang akan diangkat. Yang pertama ada pick init dengan nilai segitu, artinya menentukan posisi awal objek kubus dunia simulasi. X sama dengan 0,5 meter, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0,02 meter. Kemudian VS atau visual shape atau tampilan, dan collision shape atau fisik tumbukan kubus merah. Selanjutnya dilanjutkan ke OBJ underscore ID. Ini membuat badan kubus 3D dengan massa 0,2 kg di posisi pick ini tadi. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan gripper atau add symbol gripper ini dengan mengambil posisi EE pos dan orientasi EE on dan vektor untuk referensi penempatan jari capit. Selanjutnya membuat dua jari gripper dengan finger half dengan nilai segini, ukuran separuh sisi jari capit, artinya ukuran
total jari 1 cm kali 4 cm kali 4 cm. Ini hanya separuhnya saja. Tadinya untuk live visual, right visual, left pull, dan right pull, ini akan membuat visual shape dan collision shape untuk jari kiri dan kanan. Warna jari jari biru muda itu 0,2, 0,8, dan 1,1. Itu untuk warna biru muda. Kemudian untuk if ID ini membuat dua objek baru untuk jari kiri if ID dan jari kanan untuk RFID dengan base mass sebesar 0,01. Nah, 0,01 ini tergolong ringan sehingga akan tidak mengganggu gerakan robot untuk bergerak. Dan digeser sebesar 0,02 meter di sumbu X agar berada di dua sisi N vektor. Halnya untuk cheat 1 dan cheat _R akan menempelkan kedua jari ke ujung N vektor menggunakan constraint tetap atau joint fix tadi, dan jari mengikuti pergerakan N vektor sepenuhnya. Kemudian nantinya fungsi open gripper dan close gripper di GUI akan mengubah posisi pivot constraint agar jari terbuka atau tertutup sesuai perintah. Dan untuk gripper sama dengan FID, RFID, cheat 1, dan cheat R akan menggabungkan semua informasi jari dan constraint ke dalam satu variabel gripper. Kemudian di bawahnya ini adalah menjalankan GUI atau antarmuka pengguna. App sama dengan key application adalah inisialisasi aplikasi BWGT5 atau GUI agar bisa menampilkan jendela. Kemudian GUI sama dengan big place GUI, membuat objek GUI dan menghubungkan dengan robot, N vektor, sedian dikontrol, dan data gripper. Untuk GUI .set_object itu akan menghubungkan objek kubus ke GUI agar tombol grass tadi bisa menempelkan objek tersebut. Kemudian GUI show akan menampilkan jendela GUI di layar, dan untuk ini merupakan loop simulasi di thread terpisah. Fungsi sim loop akan menjalankan simulasi fisika pipe ballet secara terus-menerus, dan p.step simulation akan memperbarui semua posisi, gaya, dan interaksi di dunia simulasi tadi. Dan untuk time slip memungkinkan agar simulasi berjalan pada kecepatan 240 langkah per detik. Kemudian untuk threading thread akan menjalankan sim loop di thread terpisah agar simulasi berjalan di latar belakang tanpa mengganggu GUI. Dan untuk diamond sama dengan true otomatis berhenti saat GUI ditutup. Dan untuk yang terakhir SJS sama .exit akan menjalankan loop utama atau GUI tadi agar GUI aktif dan respon klik tombol, dan memastikan program berhenti dengan aman setelah GUI ditutup. Hingga yang terakhir adalah mengecek apakah file dijalankan langsung. Jika iya, maka fungsi main dipanggil. Jika diimport dari file lain, maka blok ini tidak dapat dieksekusi atau error. Sekian penjelasannya, saya kembalikan ke MC atau Nova. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan demonstrasikan. Banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.